warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari SMP 49 Jakarta akan mewawancarai. Dengan saya nama Kamila Nur Azizah. Dan saya Kansania Aisyah Gaisani Putri. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai tentang turunnya minat baca pada masyarakat di Indonesia. Sekarang kami bersama kakak Rafidia Rafidia sebagai salah satu pengelola RP Traugara Segar. Baik, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih gawai daripada membaca buku nih, Kak? Kalau menurut kakak ya, kayaknya sekarang mudah aksesnya di gadget ya, lebih mudah daripada harus ke perpustakaan, entah kayak buang-buang waktu di jalan gitu kan, di perjalanan, jadi lebih mudah akses lewat gadget gitu, lebih luas lah istilahnya, gampang diaksesnya tuh lewat gadget sekarang. Seperti itu ya, Kak. Lalu pertanyaan kedua, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup untuk menumbuhkan minat baca sejak dini pada anak-anak nih? Kalau menurut kakak sih mungkin sudah ya, cuman kembali lagi ke anaknya masing-masing nih, minat bacanya sudah memenuhi keinginan dia sendiri apa belum gitu. Kalau misalnya minat baca itu keinginan sendiri ya mungkin dia pasti akan kemauan sendirinya lebih meningkat gitu daripada disuruh gitu. Misalnya keinginan sendiri sih harus lebih ditingkatin lagi. Terima kasih, Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa buku fisik dianggap kurang menarik nih daripada dengan konten digital saat-saat ini? Karena mungkin sekarang zamannya udah global ya, maksudnya kayak sekarang kan konten kreator itu kan banyak imajinasinya dipakai, istilahnya mau bikin apa aja tuh bisa menuangkan imajinasinya tuh lewat aplikasi apa segala macam kan. Kalau di buku kan istilahnya cuma ya itu lagi gitu kan, entah gambar atau kalimatnya ya kosakatanya masih yang monoton gitu, lebih pada yang konten kreator gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi fasilitas TBM di berbagai daerah itu mempengaruhi minat baca masyarakat untuk berkunjung? Harus ada sesuatu yang menarik untuk masyarakat ya, kayak misalnya di sini kayak suasananya bikin nyaman, aman juga buat fasilitas buat masyarakat untuk minat baca kan ya, untuk lebih daya tarik untuk masyarakatnya tuh harus lebih ditingkatin lagi, lebih dibanyakin lagi lah imajinasinya biar orang minat bacanya tuh pada datang gitu. Baik, terima kasih Kakak. Lanjut ke pertanyaan ke nomor 5 ya, Kak. Sejauh mana peran keluarga dalam membentuk kebiasaan membaca anak-anak di rumahnya? Kebetulan kan kakak belum berkeluarga ya, cuman ini pengalaman dari sekitar lah ya. Kalau itu kan peran keluarga atau utamanya itu kan orang tua ya. Iya. Sebagaimana mestinya sih orang tua mengajarkan anak-anak untuk lebih minat membaca daripada bermain gadget ya. Boleh bermain gadget, cuman harus dalam pantauan lah, istilahnya dibatasi, jadi nggak bablas gitu maksudnya ya. Selama itu dalam hal yang wajar ya nggak masalah, cuman harus sering dipantau sih. Berarti peran keluarga itu sangat penting ya. Lanjut, apakah promosi literasi oleh pemerintah dan sekolah sudah berjalan secara efektif? Menurut Kakak aja nih. Literasinya? Iya. Secara garis besar sudah ya, cuman kan balik lagi ke individu gitu. Kalau misalnya individunya memang dianya mau meningkatkan kualitas bacanya lebih rajin, lebih bagus ya harus ini sih kayak meningkatkan niat lah istilahnya. Saya mau lebih kualitas saya, value saya harus lebih bagus lagi ya, harus banyak minat baca sih sebenarnya. Berarti balik lagi ke diri orang masing-masing ya, Kak ya? Kan orang nggak bisa dipaksa ya kalau kayak gitu. Kalau dipaksa nanti harus kemauan sendiri juga. Pertanyaan terakhir ya, Kak, bagaimana jarak lokasi TBM dan aksesibilitasnya memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung? Kalau kayak gitu sih mungkin harus ada kayak ruangan untuk pojok baca ya.
daripada kita jauh-jauh atau ke perpustakaan yang jauh, lebih baik ya kita cari spot pojok baca yang memang deket di sekitar kita gitu. Misalnya kan nggak harus jauh-jauh juga kalau untuk membaca ya. Berarti spot-spot yang seperti itu harus diperbanyak ya Kak di lingkungan sekitar. Ya betul, harus diperbanyak karena kan itu buat mendukung anak-anak banyak membaca juga kayak gitu loh, biar nggak terlalu jauh jaraknya. Kalau misalnya kita mau baca harus ke perpustakaan, terlalu jauh jaraknya. Lalu menurut Kakak minat baca di masyarakat ini masih bisa ditingkatin lagi nggak? Masih bisa. Ya kembali lagi kepada niat individunya masih mau nggak gitu loh. Kalau misalnya mau meningkatkan membaca, harus istilahnya niat dari dirinya sendiri sih kayak gitu. Kan nggak bisa dipaksa kayak gitu. Menurut Kakak ada cara yang bisa dilakukan pemerintah nih buat naikin minat baca di masyarakat? Mungkin ada ya, cuman kita kan nunggu program pemerintah ya, nggak bisa main asal usul sembarangan aja gitu loh. Ya, kita nunggu program pemerintah yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia gitu, untuk meningkatkan minat bacanya untuk masyarakat. Gitu ya Kak. Baik, terima kasih Kak Vidya telah meluangkan waktu nih. Terima kasih banyak banget banyak nih ya, Kak. Terima kasih Kak. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.